Dari dulu kan udah didoktrin terus sama orang-orang sekitar buat membenci agama Islam dan buat menjauh sama orang-orangnya. Nah, mulai dah timbul penasaran juga. Nah, itu pas masa-masa jenuhnya pas masih agama sebelumnya nge-research lah soal agama Islam perbandingannya dengan Bible. Mulai dari nonton Dr. Zakir Naik. Udah terpikir juga kayak misalkan paling paling diparnokan ya antara diusir dan Ya Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mualaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mualaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Sahabat Saudara Seiman. Insya Allah pada kesempatan ini, teman-teman semuanya barengan ya sama channel Dominikus Sandang akan menginterview ya. Lebih tepatnya ini ya, bincang-bincang ya. Iya. Bincang-bincang seputaran kisah perjalanan spiritualnya ini, Bang Stephen. Oke, gimana kabarnya Bang Stephen? aman. Tapi Stephen aja kan namanya atau ada nama panjang? Stefan aja. Stephen aja? Mm. Oh, saya sangka ada nama panjangnya. Stephen aja. Sekarang Stephen apa kesibukan ini? Sibuk kuliah. Oh, kuliah. Masih kuliah berarti sekarang? Masih. Alhamdulillah. Kalau untuk ini Stephen kayaknya masih muda banget nih. Nah, jadi sekarang umurnya berapaan ya? Sekarang 18. Oh, pantas lah ya. Memang masih muda ya teman-teman semuanya. Ini menariknya, teman-teman semuanya, ini ketemu sama saudara si Iman ini udah lama sebenarnya ya. Udah lama, cuman pengen mengulik kisah biar menjadi pelajaran juga buat orang-orang di luar, terutama kita juga pribadi, biar menguatkan iman kita. Nah, ini perjalanan beliau ini luar biasa. Boleh tahu dulu agama sebelumnya agama apa ya? Agama sebelumnya Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Kalau untuk sukunya nih, Aku Tionghoa. oh Tionghoa, memang nampak sih. Memang udah nampak agak Chinese gitu ya. Cross sipit ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ini kita sebenarnya pengen tahu aja sih, lebih tepatnya. Kalau Bang Stefan ini biasanya orang-orang itu masuk Islam tuh pasti ada sebab, ya kan? Ada sebabnya. Sehingga membuat dia menemukan sebuah hidayah. Nah, kita boleh tahu juga dari sahabat saudara Seiman nih. Dengar-dengar ini bahasa Inggris ya, ini prodinya ya. Iya. Bahasa Inggris lebih tepatnya di mana sih? Bagian apa? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Fokusnya kemana tuh? Saya ke literatur. Literatur. Insyaallah, alhamdulillah. Ini sebenarnya pengen kita ini ya, jadi rekrut jadi host saudara Seiman ya. Oke, bolehlah kita tahu dari Ko Stefan nih. Alhamdulillah, Ko Stefan. Dulu waktu pertama kali belum masuk Islam ya. Itu pandangan terhadap agama Islam. Agama Islam itu apa sih sebenarnya? Agama Islam tuh pas dulu mikirnya kayak agama yang keras gitu kan. Kayak pembunuhan tuh jadi hal biasa bagi mereka. Habis itu isu teroris juga jadi pemicu pandangan buruk juga yang suka bunuh diri ya. Habis itu masyarakatnya pun yang kurang berilmu lah kalau dari sekarang pandangannya. Itu seakan-akan tuh terlalu radikal. Jadi memang pandangannya dulu menganggap Islam itu keras, membatasi diri seolah-olah kelompok dia yang paling
Ah, superior. superior. Lalu sekarang boleh tahu juga pandangannya setelah menjadi seorang muslim terhadap agama Islam seperti apa? Pandangan saya ke pendekatan diri kepada Yang Maha Esa sebenarnya. Yang sebenarnya ya, Mm-mm. lebih ini ya, lebih terasa Mm-mm. mendekatkan diri kepada Tuhan. Mm-mm. Berarti sebelumnya enggak dong? Sebelumnya ada rasa, tapi entah kenapa jadi rasa kayak cuman hanya delusi semata. Oh, Dari dulu kan udah didoktrin terus sama orang-orang sekitar buat membenci agama Islam dan buat menjauh sama orang-orangnya. Nah, mulai dah timbul penasaran juga. Nah, itu pas masa-masa jenuhnya, pas masih agama sebelumnya, nge-research lah soal agama Islam perbandingannya dengan Bible. Mulai dari nonton Dr. Zakir Naik. langsung ya? Nah, Langsung ke Dr. Zakir Naik. mm-mm. Luar biasa. Saya kebetulan nongol juga di algoritmanya YouTube saya. Oh, kalau nggak sengaja timbul. Nggak sengaja Oh iya. timbul. Ya, itu mulai tertarik juga kan. Mulailah keraguan akan agama sendiri. Jadi ya mulailah tampak mana yang secara logika tuh benar. Itu hal yang tidak mungkin ditemukan pada zamannya pun ada. Lalu mulailah lihat-lihat ilmunya gimana, apa yang diterapkan. Meskipun kadang ada yang sesat juga namanya. Berarti masih masih ngelihat, oh ini Islam masih ada yang sesat nih. gitu. Masih sesat kayak cerita yang dibuat-buat lah kan. Padahal tuh nggak ada di Al-Quran juga kan. Oh, alhamdulillah. Berarti memang ketemunya Islam itu awal mulanya pengen belajar itu gara-gara ketemu channelnya Dr. Zakir Naik. Itu pun nggak sengaja. Iya. Kemudian mencoba meriset ya. Mm-mm. Meriset lewat media juga kan ya? Iya, lihat media juga. Lewat media juga. Kemudian ketemu beberapa akun yang ternyata menceritakan tentang Islam, tapi agak sesat ya. Iya, agak sesat. Oh, ya ini bahayanya emang sebenarnya. Memang kalau kita belajar lewat media sosial itu, memang harus betul-betul dilihat dulu siapa yang berbicara dan apakah sudah termasuk labelnya nasional ataupun itu hanya pendatang. Dan ada beberapa orang juga oknum ya, tidak semua orang yang memang sengaja menyesatkan. Nah, ini memang perlu kita ini hati-hati sih. Lalu kenapa kok sekarang bisa masuk Islam? Nah, itu kan itu dari belajar itu ketemu beberapa juga yang sesat kata Coach Stephen. Ah, Kemudian kenapa kok bisa akhirnya memeluk agama Islam? awalnya pas baru masuk kuliah, rekawan udah kenalan. Mm-mm. Habis itu ceritalah saya mau masuk Islam. Dia juga Islam juga. Habis itu ngomong sama ibunya juga. Habis itu dikenalkan sama satu ustadz, diajak syahadat pas dekat akhir bulan September 2023. Jadi pas itu udah syahadat dan dari muslim. Waktu itu tahukah keluarga? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Seberani itu untuk diam-diam ya. Ya diam-diam. Nah, ini kan ini ya bukan mimpi juga ya, tapi memang belajar dari media sosial dan kebetulan ketemu Dr. Zakir Naik dan akhirnya bisa meriset. Kemudian sempat nanya-nanya ke teman ya. Ada. Ada nanya ke teman berkaitan dengan tentang Islam lah ya. Kemudian teman menjawabkah pertanyaan-pertanyaan dari Coach Stephen ini? Ada yang dijawab, ada yang mungkin di ilmu mereka belum nyampai juga, jadi ya nggak dijawab semua. Oh, tapi kenapa ini titik kenapa mau syahadat ini? Itu apa alasan paling kuatnya Coach Stephen ini? Lebih ke udah yakin kalau ini udah benar agamanya, itu bisa diterapkan. Kenapa ini, kenapa itu, buat kebaikan juga pada akhirnya ya kan. Kalau Stephen ini 18 tahun. 18 tahun masih Islam, ini kan luar biasa nih. Nah, ini gimana yang meyakinkan ini Stephen ini untuk segera masuk Islam tanpa sepengetahuan orang tua? Nggak mikir kah tentang permasalahan ke belakangnya? Udah terpikir juga. Kayak misalkan paling diparnokan ya antara diusir dan Ya Allah, ya. Ya, karena diuji kan. Apakah menyesal setelah masuk Islam, akhirnya diuji berlipat-lipat sampai akhirnya Stephen merasa jenuh tadi kan, sempat jenuh juga dengan ujian-ujiannya. Pernah terbesit atau terlintas di pikiran Stephen itu, bosan lah jadi orang Muslim? terpintas iya, tapi mikir lagi, ini kan udah benar, ngapain aku belot lagi? Nah, gitu. Oh, gitu ya.
Alhamdulillah. Untung nggak belot ya. Nah, Alhamdulillah. hmm. Harapan Stefan ke depannya apa nih setelah menjadi seorang muslim? Harapnya ya minimal bisa baca Quran lah, ngaji, habis itu mendalami ilmu dari berbagai bidang lah, baik ekonomi, tata krama, dan sunnah, kemudian sifat juga diubah lah, lebih sabar lagi, lebih diperbaiki juga kata-kata sehari-hari. Ya kalau soal pandangan orang mah ya biarin aja lah. Baik, teman-teman semuanya, ini baju saudara seiman. Alhamdulillah Baitul Mal Saudara Seiman. Jadi Baitul Mal Saudara Seiman ini tempat jiswab, zakat, infak, wakaf. Ya insya Allah kami siap menyalurkan zakatnya abang kakek bunda sekalian untuk disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan kami punya program, ada beberapa program, yaitu ada support guru ngaji. Guru ngaji ini orang mualaf semua yang bakalan mengajarkan para mualaf juga. Dan kebetulan selain support guru ngaji, juga kita mensupport santrinya saudara seiman. Santri saudara seiman ini adalah orang-orang yang betul-betul hijrah, orang-orang yang tadinya beragama non-muslim ke muslim, dan insya Allah akan ditampung di sini sebagai apa? Sebagai santri. Dan abang kakek bunda sekalian, jangan lupa ikut bersama kami berdakwah. Insya Allah apapun kegiatan kami, ikuti saja. Kalaulah abang kakek bunda sekalian ingin membersamai kegiatan dakwah kami, karena insya Allah kami akan update terus di channelnya Sahabat Saudara Seiman. Dan insya Allah sebenarnya tujuan utama kita nih, Stefan, ingin menggapai ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah ini tergantung ridhonya orang tua juga. Nah, makanya kalau kita di rumah harus berbakti kepada orang tua. Makanya tadi kalau dengar ceritanya Stefan ini kan sempat jenuh juga, sempat marah juga sama orang tua. Kan ngapa sih disindir-sindir terus kan? Nah, makanya dari situ kita akan didik Stefan menjadi seorang yang betul-betul paham agama, menjadi muslim yang kafah, dan tidak akan memikirkan tentang kejenuhan-kejenuhan itu lagi. Karena di sini kita saudara semua. Saudara sampai surga, insya Allah. Dan alhamdulillah bang kakek bunda sekalian, kami punya program nih. Kami punya program kajian OTA. OTA ini orang tua asuh. Insya Allah kajian OTA ini terkhusus bagi mereka yang komitmen berdonasi atau berinfak untuk saudara seiman 25.000 dalam waktu 1 bulan. Boleh Stefan sampaikan harapannya untuk saudara seiman ataupun untuk mualaf di luar sana, boleh? Ya, harapan untuk saudara seiman bisa berkembang lebih lanjut lagi, terus ya terus mengembangkan kontennya, lebih menyebarkan lagi dakwah kebaikannya, dan untuk para mualaf lebih bisa lagi menambah ilmu dalam Islam dan juga bisa mengubah pandangan orang terhadap Islam juga. Mohon doanya bang kakek bunda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.